Selamat malam, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita berjumpa pada hari Rabu malam ini. Kita akan bersama-sama untuk berdoa bersyafaat, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, saudara, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita. Biarlah Tuhan sendiri akan memperkenalkan kita untuk datang ke hadirat-Nya yang suci, untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Perkenankan kami atau layakkan kami Tuhan untuk bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu, untuk berdoa bersyafaat bersama, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau sendiri menguasai acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini selalu ada masalah. Entah itu berat, ringan, atau kadang-kadang sampai masalah itu membuat kita sampai tidak berdaya. Tapi jangan khawatir saudara, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saudara, mari kita menyanyikan pujian ini, kita renungkan setiap kata demi kalimat, sehingga pujian ini boleh memperkuatkan atau menguatkan kita dalam menghadapi badai kehidupan. Apalagi di saat kita merasa tidak berdaya. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya
sepanjang hidupku yang ajaib. Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di malam hari ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara.
Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang ketika aku tak berdaya. Ketika kita mengamati, mendengar apa yang menjadi tema hari ini. Ketika aku tak berdaya. Tentunya sebuah tema yang sangat erat hubungannya dalam realita hidup kita sebagai umat Allah di tengah dunia ini. Kalau kita mau mengingat kembali dalam perjalanan hidup yang sudah kita lalui bersama-sama, mungkin pernah dari antara kita, saya pun pernah mengalami hal yang sama. Ketika menghadapi kondisi yang sangat sulit, segala hal kelihatannya buntu dan tidak ada jalan keluar di sana. Segala sesuatu kelihatannya muram. Segala sesuatu kelihatannya tertutup. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Ketika saya bertemu dengan beberapa orang jemaat, seringkali saya mendengar ketika mereka bergumul dengan pergumulan yang sangat berat, sering keluar dari kata-kata yang diucapkan itu. Kata-kata orang yang sudah tidak lagi punya pengharapan. Kata-kata yang hanya keluar, kapan aku mati? Karena dianggap ketika aku mati, semuanya akan beres. Apakah seperti itu? Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk secepatnya mati. Karena kematian itu ada saatnya di mana Tuhan kehendaki buat kita. Bukan kita yang menghendaki mengambil langkah untuk mati. Kalau kita membaca apa yang menjadi nats pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kondisi yang sama juga dialami orang-orang yang percaya pada Kristus. Kondisi yang seperti apa yang dialami oleh mereka? Dikatakan, pada waktu kekristenan sudah mulai berkembang, banyak orang-orang percaya yang bertobat, menimbulkan ketidaksenangan, khususnya di kalangan orang-orang Yahudi. Dan di dalam ayat ini dikatakan, raja yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu Raja Herodes, mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Karena Herodes melihat perkembangan kekristenan sudah begitu luar biasa pesat. Dan ini tidak menguntungkan bagi dia. Apalagi dari kelompok orang-orang Yahudi melihat perkembangan kekristenan, ini menjadi sesuatu yang sangat mengesalkan mereka. Sangat mereka benci. Sehingga Herodes melihat hal ini harus segera diatasi. Dengan cara apa? Dikatakan Herodes mulai bertindak keras terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Dan kalau rajanya saja, penguasanya saja sudah bertindak keras, pasti pengawal-pengawalnya, pengikut-pengikutnya akan mengikuti langkah yang sama. Terus apa yang dilakukan oleh Herodes dengan tindakan keras yang dia ambil? Dikatakan dia menyuruh membunuh Yakobus. Yakobus adalah salah seorang rasul Tuhan. Dari 12 rasul itu Yakobus salah satunya. Dan Yakobus ini di dalam kelompok orang-orang percaya pada waktu itu, dia termasuk seorang pemimpin atau bisa dikatakan sebagai tokoh guru dalam jemaat Tuhan. Dan Herodes sudah mulai bertindak keras dan dia menyuruh untuk membunuh Yakobus. Kalau pemimpin umat Allah sudah diperlakukan dengan begitu keras, sudah sampai pada tindakan pembunuhan, apalagi buat pengikut-pengikutnya. Sudah tidak nyaman. Jadi, apa yang dilakukan oleh Herodes ini membuat keadaan umat Tuhan pun juga tertekan. Dan ketika tindakan dia membunuh Yakobus itu dikatakan menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu. Jadi bagi kita, kalau kita lihat, seharusnya orang-orang Yahudi ini
ketika mereka melihat ada tindakan pembunuhan, mestinya mereka marah. Mestinya mereka protes kepada Herodes, tetapi justru mereka senang. Kenapa? Karena Yakobus adalah seorang pemimpin, seorang rasul Tuhan yang menggembalakan, bisa dikatakan, yang memimpin orang-orang percaya Yesus pada waktu itu. Jadi bagi orang-orang Yahudi, kalau pemimpinnya sudah bisa dibunuh, pasti para pengikutnya juga akan tercerai-berai di sana. Dan ini sangat menyenangkan bagi mereka. Apakah Herodes berhenti pada tindakan kekejamannya, kekerasannya, ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yakobus? Tidak dikatakan. Waktu dia melihat tindakan ini menyenangkan hati orang-orang Yahudi, dia melanjutkan dengan cara apa? Dia menangkap Petrus. Petrus sebagai sosok pemimpin orang-orang percaya pada waktu dia seorang soko guru. Jadi dia akan melanjutkan untuk kembali menangkap, memenjarakan, dan juga kalau bisa membunuh Petrus itu. Dan itu dia lakukan. Jadi dia menangkap Petrus, lalu dimasukkan di dalam penjara. Dan yang sangat unik dikatakan, yang sangat luar biasa tindakan yang dilakukan oleh Herodes, dia akan menunggu ketika Paskah sudah lewat, Petrus akan diperhadapkan di pengadilan orang-orang banyak itu. Dan tentunya ujung-ujungnya Herodes sudah tahu pasti hukuman mati akan dijatuhkan atas Petrus. Dan ketika Herodes memenjarakan Petrus, dia memerintahkan kepada para prajurit untuk melakukan penjagaan kenak dengan sangat ketat di sana. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. 4 regu. Dan dituliskan, diberikan keterangan, 1 regu itu sebanyak 4 prajurit. Berarti, Petrus dijaga, dikawal oleh 16 orang prajurit. Sangat ketat sekali. Jadi nggak mungkin bagi Petrus untuk bisa meloloskan diri, melepaskan diri dari penjara itu. Ini kondisi yang sangat sulit. Kondisi yang tidak berdaya dihadapi oleh orang-orang percaya. Kita bisa bayangkan bagaimana ketakutannya. Bagaimana kegelisahan dan kekuatan dialami orang-orang percaya pada waktu itu. Pemimpin mereka sudah dibunuh, Petrus sudah dipenjarakan, dan siap untuk dijatuhi hukuman. Diperhadapkan kepada pengadilan rakyat. Pertanyaan bagi kita, dalam situasi seperti ini, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus? Dan ini pun juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita, anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman ini. Ketika dalam kondisi kita tidak berdaya, karena beban pergumulan sangat berat, karena kondisi yang tidak kondusif yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana respon kita untuk menghadapi situasi seperti ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Malam ini kita akan belajar dari apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Selesai. Tinggal persoalannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya melihat ataupun mengalami kejadian seperti itu. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi jemaat, yaitu orang-orang percaya, ketika mengetahui kondisi seperti itu, keadaan seperti itu, apa yang mereka lakukan? Dikatakan, dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi mereka tahu bahwa kondisi ini kami tidak bisa mengharapkan manusia. Kami tidak bisa minta pertolongan kepada manusia, kepada pejabat-pejabat negara. Tidak ada kesempatan untuk kami melakukan hal itu. Tetapi yang ada bagi mereka, kesempatan yang ada bagi mereka, mereka tahu ada Allah. Bapa di surga. Yang dapat dan yang mampu untuk melakukan tindakan menolong mereka.
Lewat apa mereka meminta pertolongan kepada Allah? Yaitu lewat doa. Dikatakan mereka bertekun dalam doa mereka, minta pertolongan kepada Allah. Pertanyaan bagi kita, ketika seseorang menyampaikan doanya kepada Allah dalam kondisi dia tidak berdaya, apakah doanya menjadi sia-sia? Apakah doa-doanya menjadi mubasir? Tidak ada dampak. Tidak. Banyak orang mengatakan sekarang ini udah zaman modern. Doa itu hanya sambil lalu saja. Sambil lalu. Karena manusia lebih banyak mengandalkan kekuatan dia, kemampuan dia untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Tapi malam ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat Tuhan ketika mereka berada dalam kondisi tidak berdaya. Kondisi yang sangat sulit dan tertekan. Dikatakan mereka dengan tekun berdoa kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Ini menjadi pertanyaan, apa yang terjadi? Apa yang Allah lakukan ketika umatnya dengan tekun berdoa? Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, khususnya di ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini dari Kisah Para Rasul pasal 12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tuhan menolong, mendengar apa yang didoakan oleh umatnya. Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menolong Petrus. Wah, luar biasa. Satu yang tidak pernah terduga oleh jemaat. Satu tindakan Allah yang tidak pernah terduga oleh Petrus. Petrus dalam kondisi yang tidak berdaya. Dia dirantai, dipenjarakan di penjara, lalu dikawal oleh 4 regu penjaga. Kurang lebih 16 orang penjaga di sana dengan berbagai macam posisi dia menjaga dengan sangat ketat di sana. Tetapi Tuhan bekerja, mengutus seorang malaikatnya, dan dikatakan ketika malaikat itu membangunkan Petrus, rantai yang membelenggu Petrus itu rontok, lepas dari tubuhnya Petrus. Luar biasa. Cara Tuhan bekerja itu ajaib. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, Petrus itu mengikuti malaikat yang menolong dia sampai dia bisa keluar dari penjara itu. Dan tidak ada seorang prajurit pun yang bisa menahan, yang bisa mencegah Petrus untuk lepas dari penjara. Luar biasa karya Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Dan itu bukan hanya terjadi pada masa lalu, tapi pada masa ini pun hal itu tetap berlaku bagi setiap kita, orang-orang yang percaya berpengharapan kepada Allah. Kita ketika sudah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu, kadang-kadang membuat kita heran, tidak percaya. Dan kadang-kadang membuat kita ragu-ragu, betul nggak ini? Membuat kita takjub dan kagum, luar biasa. Dan ini pun dialami oleh jemaat Tuhan. Mereka cuma bisa berdoa dengan tekun minta pertolongan Allah untuk membebaskan Petrus. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong membebaskan Petrus? Mereka tidak terpikirkan caranya. Sehingga pada waktu Tuhan bekerja menolong Petrus, melepaskan Petrus dengan mengutus seorang malaikatnya, lalu Petrus dikatakan datang untuk menjumpai jemaat yang sedang berkumpul itu. Dan bagaimana respon jemaat? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Coba kita lihat sama-sama ayat 15 dan 16. Ketika Petrus sudah sampai di depan pintu rumah, orang-orang percaya jemaat yang berkumpul itu dikatakan ayat 15 dan 16.
Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Ayat 16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Orang-orang percaya ini bisa tercengang-cengang ketika melihat pertolongan Allah. Mereka tidak percaya. Mereka nggak percaya. Tapi inilah cara Tuhan yang ajaib menolong umatnya. Jadi hari ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Sebuah kisah yang nyata yang ditulis dalam Alkitab. Pada waktu umat Tuhan, orang-orang percaya dalam kondisi tidak berdaya. Apa yang bisa dilakukan? Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa berseru kepada Allah. Dan kita beriman percaya Allah mendengar seru doa kita. Dan dia akan menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Jadi hari ini biarlah kita sebagai umat Allah, dalam kondisi apapun yang sedang kau hadapi sekarang ini. Kondisi yang sangat sulit sekalipun, yang sepertinya semua pintu-pintu tertutup. Semua kelihatan gelap di depanmu. Tapi engkau masih punya pribadi yang dapat dan sanggup menolong engkau. Yaitu Allah. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kita tidak berdaya? Bukan lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Bukan lagi kita mengandalkan kekayaan kita, kuasa kita. Itu semua nggak dapat menolong. Yang dapat kita lakukan, kita harus tekun berdoa. Sampaikanlah di dalam doamu. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi beban berat yang menindih kehidupanmu. Sampaikan kepada Allah. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, akan menyatakan pertolongannya yang bisa membuat engkau terkagum, membuat engkau takjub akan hal itu. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami kembali hari ini. Seperti apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini. Kondisi seperti ini pun sering kali kami alami dalam hidup. Khususnya dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak hal yang menakutkan bagi kami Tuhan. Kami sudah tidak berdaya kadangkala menghadapi begitu berat tantangan dalam hidup kami. Tapi hari ini firman-Mu ingatkan kami. Kami masih ada pribadi yang mau mendengar apa yang kami serukan dan juga pribadi yang dapat menolong kami, yaitu Allah sendiri. Ajar kepada kami untuk tetap tekun di dalam kami memanjatkan doa kami kepada Tuhan. Dan kami mengimani apa yang kami doakan, Tuhan dengar, dan Tuhan akan memberikan jawaban, dan jawaban itu akan membuat kami kagum dan takjub. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara persekutuan doa hari Rabu pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.